Alhamdulillahi ala ni'amihi al-zahirah wal batinah. Qadiman wa hadisan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman, jamaah warasatul Quran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita beres menerangkan perihal usul fikih, di mana pembahasan terakhir kita perihal apa itu ijtihad, apa itu ittiba, dan apa itu taklid, maka biiznillah wa biqudratihi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian usul fikih untuk pemula, sudah masuk ke dalam bab qawaid fikhiyah. Qawaid fikhiyah ini apabila disederhanakan merupakan satu rumus yang disiapkan oleh para ulama untuk menjadi patokan bagi kita ketika mendapatkan masalah-masalah, maka cukup bagi kita menyesuaikan masalah tersebut dengan qawaid fikih yang ada, maka insya Allah yang namanya jawaban dari permasalahan fikih tersebut akan mudah kita temukan, akan mudah kita dapatkan dengan qawaid fikih tersebut. Semoga para ulama yang menyusun qawaid fikih Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka di sisinya, dan semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi ilman nafi'an bagi kita semua dan menjadi jariah ilmu bagi para ulama-ulama yang sudah wafat meninggalkan kita semua. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, jamaah warasatul Quran yang diridhoi oleh Allah. Qawaid fikih pertama yang dicantumkan oleh para ulama tiada lain berbunyi al-umuru bimaqasidiha. Urusan-urusan itu berdasarkan maksud-maksudnya. Kaidah al-umuru bimaqasidiha ini mempunyai beberapa lafaz yang masyhur, sehingga ikhwatu iman semua dengan tahu sirah lafaz tersebut, insya Allah kita akan bisa menjawab kalau itu masih satu makna. Maka kaidah al-umuru bimaqasidiha pertama mempunyai bentuk yang tadi lafaznya al-umuru bimaqasidiha. Dan yang kedua bentuk lafadznya adalah innamal a'malu binniyat. Ada kalanya para ulama menyebutkan al-umuru bimaqasidiha dengan qaidah innamal a'malu binniyat. Serta yang ketiga, bentuk dari qawaid tersebut adalah la amala illa biniyatin, maka tidak ada amal, tidak sah amal kecuali dengan niat. Nah, apabila kita perhatikan al-umuru bimaqasidiha innamal a'malu binniyat la amala illa binniyah fakulluha mutaqarribah, maka semuanya itu satu makna. Sehingga kita jangan kaget ketika lafaz dari ulama bukan al-umuru bimaqasidiha tetapi innamal a'malu binniyat serta la amala illa binniyah, maka itu masih satu kaidah yang sama dengan pengungkapan yang berbeda. Itu macam-macam bentuk kaidah yang pertama. Nah, maka mari kita telaah al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha, lafad al-umuru merupakan kata al-amru. Sehingga al-amru ini bisa diartikan satu perkara dan yang lainnya.
Sehingga al-umuru bimaqasidiha, urusan-urusan itu bergantung pada maksud-maksudnya. Urusan yang mana? Tiada lain semua urusan. Karena di sini adalah isim jamak yang memakai alif lam, berarti mencakup berbagai macam urusan itu berdasarkan atau bergantung pada maksud-maksudnya. Dan kata maqasid itu adalah bentuk jamak, yang mana kata mufradnya itu adalah al-qasdu. Nah, makanya al-qasdu ini padanan kata daripada an-niyatu yang berarti niat. Sehingga urusan-urusan itu bergantung kepada niatnya, bergantung kepada maksudnya. Nah, yang menjadi dasar munculnya kaidah ini pertama adalah firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunnafa'a. Yang dimaksud dengan ikhlasuddinillah tiada lain adalah ketika kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hadis populer, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, yang mana matan hadis itu dijadikan kaidah oleh ulama, yaitu innamal a'malu binniyat. Hanyalah amalan-amalanmu itu bergantung kepada niatnya. Paman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha awim ro'atin yankihuha. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan, awim ro'atin yankihuha, atau karena perempuan yang akan dia nikahi, fahijratuhu ila mahajaro ilaihi, maka pahala hijrahnya itu tergantung kepada apa yang dia niatkan. Jadi al-umuru bimaqasidiha menerangkan pada kita semua, setiap amalan-amalan baik belum tentu menghasilkan pahala selama kita belum bisa yang namanya meluruskan niat tersebut itu hanya karena Allah. Maka meluruskan niat ini adalah satu hal yang wajib. Luruskan niat dan jaga niat ini agar tetap lurus, agar amal kebaikan yang kita laksanakan ini berpahala. Nah, oleh karena itu kan tadi kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sebenarnya kalau urusan amal butuh niat, cukup dengan ungkapan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, lalu dirinci lagi paman kanat hijratuhu ila dunya yusib aw imra'atin yankihuha, lalu pa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka Imam Ibnul Mulakin dalam kitab Syarah Bukhari yang bernama At-Tawdi, beliau mengatakan kenapa Nabi merinci hal tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya satu amalan itu satu niat dan tidak bisa satu amalan dengan beberapa niat. Nah, makanya nanti ada ungkapan mayushtaratu fihi ta'in fal khata'u fihi mubtil. Apa yang disyaratkan padanya penentuan, maka kesalahan padanya membatalkan. Nah, oleh karena itulah, jadi urusan-urusan itu tergantung kepada niatnya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan niat? Niat itu adalah qasdu syai'i muqtaranan bi fi'li. Kita bermaksud melakukan sesuatu, qasdu syai'i, kita bermaksud sesuatu muqtaranan bi fi'li, dibarengi dengan amalnya. Jadi oleh karena itu di mana ada amal, di situ ada niat. Jadi dalam artian amalan dan niat itu tiada lain, tidak bisa dipisahkan. Ketika kita beramal, maka niat akan nempel di sana. Dan tempat niat bukanlah di lisan, tetapi tempat niat itu adalah di dalam hati. Karena arti pokok dari
pada niat itu adalah al-ajmu bisyai'i, ketika kita membulatkan hati mau melakukan sesuatu, itulah yang disebut dengan an-niyah. Makanya para ulama mengatakan an-niyatu qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi, bermaksud sesuatu dan dibarengi dengan melakukannya, sehingga antara amalan dengan niat tidak bisa dipisahkan. Nah, maka disinilah perlunya kita meluruskan niat dan menjaga niat ini agar tetap lurus, sebab amalan-amalan kita baik dan tidaknya tergantung kepada niat. Makanya ini para ulama memasukkan kepada qawaid al-kubra, kaidah yang besar, al-umuru bimaqasidiha ini. Maka oleh karena itu Ibnu Hazm mengatakan, beliau pernah mendapat nasihat dari gurunya, baguskan, niatkan semua aktivitasmu karena Allah, maka Allah akan membaguskan hidupmu. Semakin kita menjaga niat baik kita dan menjaga niat kita tetap baik, maka akan semakin baik pula hidup kita. Nah, oleh karenanya, lalu maksud dari niat itu apa, fungsi daripada niat itu? Maka niat ini berfungsi yang pertama tamyizul ibadat minal adat, yaitu memisahkan ibadah dari adah. Seperti halnya menahan diri dari makan, minum, itu kan disebut dengan as-saum, adalah saum. Tapi ada juga orang yang menahan makan, minum karena untuk kesehatan. Apakah orang yang menahan makan minum untuk kesehatan sama tidak dengan orang yang menahan makan minum untuk saum hanya karena Allah? Tentu dua ini berbeda. Maka yang satu berpahala dan yang satu tidak. Yang satu statusnya saum dan yang satu itu bukan saum. Walaupun sama-sama menahan diri dari makan dan minum. Oleh karena itulah al-umuru bimaqasidiha, maka urusan-urusan itu bergantung pada niatnya, dan niat ini memisahkan ibadah dengan adat. Yang kedua adalah tamyizu maratibil ibadat. Fungsi daripada niat ini memisahkan tingkatan ibadah. Kita tahu qobla subuh 2 rakaat, sholat subuhnya 2 rakaat. Apa yang membedakan qobla subuh dengan yang namanya sholat subuh itu sendiri? Padahal kaifiat caranya sama. Yang membedakan itu adalah an-niyah, niat itu sendiri. Lalu yang ketiga, fungsi daripada niat adalah ikhlasun niyah fil ibadah. Ketika kita mengikhlaskan niat ibadah semata-mata hanya karena Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti syarat syah daripada niat itu pertama adalah dia harus al-Islam, dia beragama Islam. Yang kedua at-tamyiz, dia itu sudah bisa dewasa. Yang ketiga al-ilmu bil manwi, mengetahui apa yang diniatkan itu. Dan yang keempat alla ya'tiya bimunafin baina niyah wal manwi, yaitu tidak adanya yang menafikan antara niat dan yang diniatkan. Oleh karena itulah seperti halnya ketika kita baca Quran, kita niatkan baca Quran dan tidak ada yang menghalangi, menafikan niat itu. Misalkan karena ingin dilihat oleh orang lain, karena ingin disanjung oleh orang lain. Maka oleh karena itulah al-umuru bimaqasidiha, urusan-urusan itu bergantung kepada maksud-maksudnya. Tidur siang mubah hukumnya. Tapi ketika seseorang tidur siang diniatkan supaya nanti malam bisa sholat tahajud, maka tidurnya jadi ibadah. Seseorang makan minum hukumnya mubah, tapi dia niatkan makan minumnya agar ada tenaga untuk beribadah kepada Allah, maka makan minumnya berpahala. Tapi bisa jadi makan minum ini dan tidurnya mendapatkan dosa.
Ada orang tidur siang dulu agar nanti malam merampok, itu enggak ngantuk. Maka jangankan merampoknya, tidurnya saja dengan niat seperti itu sudah haram dan dosa. Begitu juga ada orang makan minum, dia tujuannya agar punya tenaga untuk mencuri, untuk bermaksiat pada Allah. Jangankan maksiatnya, jangankan mencurinya, maka yang namanya makan minumnya itu dia mendapatkan dosa. Oleh karena itulah al-umuru bimaqasidiha, mari kita baguskan niat kita, maka Allah akan membaguskan kehidupan kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang bisa meluruskan niat dan menjaga niat kita agar tetap lurus. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.